Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Tadi kita sebelumnya telah menerima pencerahan yang sangat luar biasa ya dari Prof. Purwanto mengenai prinsipal dari 12 Green Chemistry. Nah, sekarang kita berlanjut kepada sesuatu yang lebih mungkin spesifik yang berkaitan dengan prinsip dari 12 chemistry, yaitu mengenai POPs. Tadi POPs sebenarnya sudah disinggung ya oleh Bapak Sadil Dat yang dari UNIDO bahwa persistent organic pollutants itu menjadi priority di Indonesia. Kemudian dari Pak Ripimo dari Kementerian Pertanian juga menyampaikan hal yang sama. Jadi POPs itu merupakan sebuah substansi yang menjadi pemikiran global, tidak hanya Indonesia sebenarnya, bahkan di tingkat internasional. Nah, mengapa demikian? Nanti kita ketahui dari presentasi. Dengan struktur seperti ini, kita akan membahas mengenai apa itu POPs, tadi sebenarnya sudah disebut, kemudian sumbernya bagaimana, kemudian risiko yang terjadi apa apabila kita itu menerima paparan dari persistent organic pollutants. Kemudian adakah, karena POPs itu banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari, adakah penggantinya atau green alternatif dari POPs. Dan kemudian yang terakhir kita bicara tentang bagaimana teknologi dari pengelolaan persistent organic pollutants. Oke, nah ini adalah definisi umum persistent organic pollutants. Jadi sebenarnya tadi Prof. Purwanto juga sudah menyatakan POPs atau persistent itu sesuatu yang enggak mudah terurai ya, atau lama sekali terurainya. Sehingga itu disebut persistent atau bandel. Jadi kalau dia sekali introduce, maka dia ya tetap seperti itu, tidak akan berubah menjadi bentuk yang lain. Sehingga dengan seiring penggunaan atau pemakaian, maka ketika masa pakainya sudah selesai, dia akan terus menumpuk. Nah, menumpuk itu terjadi karena tadi laju degradasi lebih rendah daripada laju akumulasinya. Kemudian karakteristik lain dari POPs itu adalah dia mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi katakanlah dari satu lokasi, misalnya di paling gampang misalnya ada suatu ekosistem, ada hulu dan hilir. Di hulu itu misalnya menggunakan, ada pertanian, perkebunan menggunakan pestisida, DDT dan sebagainya. Maka ketika terjadi run off, masuk sungai, sungainya menuju ke hilir, hilir ada yang memanfaatkan, lah disitulah berpindah. Itu contoh simpel yang berada di satu wilayah. Tetapi POPs itu lebih besar lagi, bisa berpindah jauh sekali sampai lintas regional. Jadi misalnya keluar dari negara A, itu bisa muncul di negara B karena tadi long range pollutant. Jadi begitu keluar ke udara, pengaruh cuaca dan lain sebagainya, moving ke tempat yang lebih jauh. Kemudian dia menunjukkan juga sifat bioakumulatif. Jadi kalau kita secara tidak sadar nih, mungkin minum, makan, yang ternyata ada kontaminasi POPs, karena dia persistent, maka di dalam tubuh kita itu tidak bisa dimetabolisme. Tidak ada enzim yang cocok. Kalau bisa dimetabolisme aman, karena kan bisa disekresikan. Tapi kalau di dalam badan kita tidak mempunyai enzim yang cocok untuk mendegradasinya, atau istilahnya mau metabolisme, ya dia akan menumpuk. Nah nanti pada suatu saat ketika threshold-nya tercapai, nah barulah menunjukkan dampak negatifnya. Yang ini yang harus hati-hati. Jadi POPs secara prinsipal itu adalah bahan yang tidak gampang terbelah, keberadaannya di lingkungan sangat mengkhawatirkan dan perlu pengelolaan yang tepat bagaimana untuk memitigasi POPs. Nah, POPs itu
dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan sumbernya. Sebenarnya ada POP yang alami ya, seperti dioksin dan furan, itu bisa terbentuk karena aktivitas seperti vulkanik, juga bisa terbentuk dari proses forest fire atau kebakaran hutan. Namun juga ada POPs yang kemunculannya itu karena intensional ya, artinya dia dibuat sengaja untuk kepentingan tertentu, terutama untuk industri ya. Jadi bisa saja misalnya POPs itu nanti digunakan sebagai katakanlah bagian yang ada di dalam tekstil, kemudian ada dalam perabotan rumah tangga atau upholstery, mungkin pada plastik dan sebagainya. Itu mereka punya kepentingan tertentu sehingga itu memang sengaja digunakan. Mungkin pada saat pertama kali menggunakan karena belum diketahui dampaknya itu tidak menunjukkan kekhawatiran, tetapi seiring dengan waktu, dengan semakin canggihnya alat untuk analisis, kemudian semakin banyaknya kajian-kajian yang berkaitan dengan COC atau chemical of substance, maka muncullah pengetahuan bahwa ternyata POPs jenis ini menimbulkan dampak negatif bagi manusia, sehingga perlu dilakukan pengelolaan bagaimana cara kalau bisa menghentikan produksinya, menghentikan penggunaannya, dan memusnahkan jika ada simpanan yang berupa persistent organic pollutants. Kemudian berikutnya, ini adalah POPs yang merupakan substance bukan dalam produk, tetapi dalam bentuk tunggal, bisa juga merupakan mixture. Itu misalnya bisa berupa hidrokarbon ya. Misalnya BTEX itu, benzen, toluen, silen dan seterusnya. Itu atau PAH, polycyclic aromatic hydrocarbon, itu POPs yang banyak dijumpai di pertambangan minyak ya. Jadi minyak itu banyak sekali PAH, itu juga masuk kategori POPs. Mungkin juga bisa POPs yang berupa golongan pestisida ya. Tadi ada DDT, DDE, kemudian heptalkor, bahkan yang sekarang masuk chlorpyrifos, itu masuk juga. Itu masuk kategori bahan kimia digunakan dalam pertanian. Atau mungkin untuk industri yang lain, misalnya PCB. PCB ini banyak digunakan dalam kertas karbon, kemudian insulasi, listrik ya, untuk pencegah panas. Bisa juga dimasukkan sebagai zat tambahan di dalam dielectric oil, atau kalau Bapak Ibu di industri punya pembangkit, kemudian ada trafo yang mungkin buatan sebelum 1980 jika ada. Nah, most likely mungkin itu dielectric oilnya mengandung PCB, tapi memang perlu diuji. Tapi most likely asumsi pertama, maksudnya presumptif yang pertama adalah jika dibuat tahun segitu kemungkinan minyaknya itu minyak mengandung PCB gitu. Dan memang sengaja dimasukkan karena dia punya fungsi penghambat nyala. Jadi dengan dimasukkannya PCB maka titik nyala itu dinaikkan. Jadi tidak mudah terbakar. Nah, ini adalah POPs yang mungkin ada dalam benda-benda keseharian kita. Jadi ada barang-barang rumah tangga ya bisa muncul di sofa, bisa di tempat duduk, kursi, tempat lesehan dan lain sebagainya. Ini karena dalam perabot-perabot seperti ini biasanya ada juga lapisan penghambat nyala yang ditambahkan ke situ. Jadi kalau mungkin tersulut kena rokok, kena apa gitu nggak langsung menyala terbakar. Kemudian ada juga POPs yang dalam produk-produk yang lain tadi sudah disampaikan oleh Prof. Purwanto ya, banyak sekali. Yakni contoh-contohnya ada karpet, matras, kemudian ada di mainan anak-anak juga. Itu mungkin. Kemudian ada juga di alat untuk masak rumah tangga ya. Biasanya kalau ibu-ibu masak itu suka pakai penggorengan yang licin ya. Yang licin itu, jadi gampang dibersihkan. Nah, itu lapisannya water repellentnya itu dibuat dari PFOS, perfluorooktansulfonat. Nah itu masuk kategori POP juga, sehingga sekarang ada produk yang sudah bisa menggantikan dan ada juga produk rumah tangga yang diberi label bebas PFAS ya.
Gitu. Itu sebagai salah satu petunjuk bahwa produk mereka tidak menggunakan POPs sebagai tadi itu untuk water repellent. Ada juga mungkin POPs yang ada di makanan, bisa juga. Jadi ada penelitian yang menunjukkan daging itu yang terkontaminasi oleh dioksin. Nah ini bahwa POPs itu bisa ada di mana saja dan ada di sekitar tanpa kita mungkin menyadarinya bahwa di situ ada persistent organic pollutants. Nah ini adalah penggunaan yang memang secara intensional ditujukan untuk sebuah produk ya. Misalnya penggunaan PFOS itu mungkin digunakan banyak dalam produksi polimer yang produknya itu berupa tadi itu packaging, kemudian ada juga firefighting atau busa pemadam kebakaran. Nah itu banyak juga mengandung bahan berupa PFOS. Di kosmetik juga ditemukan PFOS, jadi memang intensionalnya untuk digunakan di sana. Juga PFOA, polyfluorinated octanoate exit, itu memiliki perilaku yang sama seperti PFOS, sehingga muncul banyak juga di produk-produk yang serupa, di karpet, semiconductor, tekstil, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga DBPE atau dekabromo dipenyl ether, ini adalah penghambat nyala, juga digunakan di dalam tekstil, polimer, kemudian bungkus-bungkus komputer. Jadi plastiknya komputer itu, casingnya, nah itu juga banyak dibubuhi atau ditambahi dengan brominated flame retardant supaya tidak mudah terbakar dan lain sebagainya ya. Jadi POPs muncul di dalam berbagai produk. Nah, ketika POPs itu dihasilkan entah karena intensional atau kan karena tidak sengaja, mungkin dia dapat menjalani tadi itu POPs yang muncul kemudian berpindah kepada lokasi lain dalam jarak yang sangat panjang sehingga dikenal sebagai long range pollutant. Jadi kalau kita melihat gambar di layar itu yang misalnya ada satu emitter kemudian diemisikan katakanlah melalui chimney dari sebuah industri atau mungkin dari sebuah rumah, kemudian karena pengaruh cuaca dia terbawa, nah kemudian bisa saja mungkin dia jatuh di sekitarnya dia tapi bisa juga jauh melewati batas wilayah jika memang situasi dari keadaan cuaca itu berpengaruh terhadap pola transportasi jarak jauh. Jadi weather sangat dominan dalam menentukan sejauh mana polutan POPs itu berpindah dari satu titik ke tempat titik. Ini tidak hanya udara ya, karena di dalam air pun juga sama seperti tadi hulu hilir itu contoh yang paling simpel. Mungkin di dalam tanah juga bisa ketika drop di dalam tanah dia bergeraknya perkolasi vertikal. Jadi turun dia ke bawah mengikuti arah gerakan dari di posisi air hujan misalnya. Nah, nasib lingkungan atau environmental dari POPs, katakanlah setelah tadi itu keluar, kemudian jatuh ke suatu tempat, atau run off dari berbagai kegiatan, mau industri atau pertanian, itu bisa masuk ke badan air. Nah, ketika di dalam badan air, di situ kan ada ekosistem air. Mungkin dia terdeposisi sebagai sedimen. Nah, ketika dia ada di sedimen, di situ ada makhluk hidup juga yang terpapar oleh POPs, kemudian katakanlah makhluk-makhluk sedimen itu dikonsumsi oleh predator yang lebih tinggi. Maka berpindah itu dari yang kecil ke besar. Nah kemudian katakanlah ke ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Maka ikan besar punya lagi POPs. Terus berjalan mengikuti rantai makanan. Nah proses demikian akan menjadi yang namanya biomagnifikasi. Yang awalnya sedikit di sedimen ketika muncul di ikan menjadi berkali-kali lipat. Itu biomagnifikasi. Nah, masalahnya sekarang kalau ikan itu kemudian ditangkap oleh nelayan dan kita konsumsi, nah maka berpindahlah itu ke manusia. Rutenya seperti itu. Jadi sesuatu yang mungkin dari keluaran industri akhirnya bisa sampai ke dalam badan manusia karena melalui rute-rute seperti ini.
Nah, lantas apa risiko yang ditimbulkan jika kita terpapar oleh persisten organik polutan? Salah satu yang paling sering disitir itu adalah menimbulkan aspek gangguan diabetes, ya, karena ada pengaruhnya terhadap glukosa darah, terhadap insulin, kemudian berfungsinya beta sel. Tapi ini hanya salah satu, karena sebenarnya banyak studi yang menunjukkan bahwa POPs itu berpengaruh terhadap syaraf, ya, atau neurotoxicity. Kemudian berpengaruh terhadap cardiotoxicity, terhadap hati, hepatosity, berpengaruh terhadap reproduksi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dampaknya itu kalau di mapping itu banyak seperti yang tertera pada gambar. Jadi paparan yang kita tidak sadarin itu bisa memunculkan hal seperti ini. Maka kita perlu waspada karena tadi POPs ada di mana-mana, ada di produk yang di mana-mana juga, dan kita tidak pernah tahu bahwa POPs mungkin ada di sana. Nah, ini adalah contoh hasil akibat dari paparan POPs. Mungkin ini jarang terjadi karena ini kasus akut, ya. Bukan kalau kronik, tadi itu kan sedikit, nanti baru dampaknya muncul setelah jangka waktu yang panjang. Tapi ini adalah kasus yang akut, artinya terpapar dalam waktu pendek dengan konsentrasi tinggi. Misalnya sebelah kiri ini foto dari Presiden Ukraina, ya, ini sangat terkenal, mungkin dari beberapa dari audiens sudah pernah melihat. Jadi ini adalah dioksin yang masuk ke dalam badan dari Presiden Viktor dalam konsentrasi tinggi. Kemudian dua ahli dari Austria dan Inggris memastikan dengan simpul yang sama, ternyata kadar darah dioksin sangat tinggi melebihi batas normal. Kalau nggak salah di atas 100 kali lipat lebih dari normal. Dan dampaknya seperti ini. Klor akne, kemudian bintik-bintik hitam. Jadi ada proses pigmentasi terjadi. Ya, itu ciri khasnya POPs, ya. Kemudian yang sebelah kanan itu yang Yuso di Jepang, kejadian tahun 68. Kemudian kalau di Taiwan namanya Yucheng, itu terjadi tahun 79. Itu disebabkan karena paparan oleh PCB atau persistent chlorinated biphenyl, polychlorinated biphenyl. Nah, sama dampaknya, menimbulkan klorarne, kemudian menimbulkan pigmentasi atau kehitaman-kehitaman pada kulit. Nah, itu kalau sangat parah pada bayi yang sebelah kanan, itu yang disebut sebagai baby black syndrome. Jadi kulit bayi langsung menghitam. Itu dalam paparan, karena mungkin ibunya terpapar pada konsentrasi tinggi, kemudian dia menyusui. Nah, anaknya terpapar melewat jalur ASI. Ini contoh kasus pencemaran POPs di Indonesia. Jadi yang paling terkenal adalah di pertanian. Kajian pada tahun 2011, 12, 13, ya. Ini mungkin kayaknya di Lampung ini. Nah, ini DDT dengan teman-temannya plus hasil transformasi DDT. DDT itu kalau dia terurai, dia akan menjadi DDD. DDE. Nah, diklorodiphenyl etilen itu lebih persisten daripada DDT. Jadi tidak heran kalau konsentrasi DDE-nya itu sangat tinggi di situ, karena dia lebih tidak mudah terurai daripada DDT. Kalau kena AC selalu tenggorokan kering. Baik, kemudian saya lanjutkan. Ini juga penelitian yang sama pada tahun 2015
juga di lahan pertanian. Nah, ini kemudian yang tahun 2019, ini bukan DDT tapi PBDE, bahan penghambat nyala. Ditemukan di ikan kerapu. Kebetulan yang meneliti rekan saya ada di depan, Dr. Agus Sudaryanto. Beliau risetnya itu memang spesifik mengenai persistent organic pollutants, ya, bekerja sama dengan EHIME University, mendeteksi PBDE di ikan kerapu. Dan yang menarik, ini hasil risetnya, kerapu yang di alam itu konsentrasi PBDE-nya lebih rendah daripada yang di budidaya. Nah ini, nah berarti kita harus kembali lagi nih, loh kalau di alam kan makanannya liar tuh, budidaya pasti makanannya spesifik. Berarti perlu dipertanyakan konsumsi apa yang diberikan kepada ikan kerapu. Dan perlu juga dikaji dalam makanan jangan-jangan ada terkontaminasi dengan PBDE. PBDE adalah penghambat nyala. Siapa tahu dari plastik yang membungkus pakan ikan berkontribusi terhadap adanya PBDE, who knows. Nah, tetapi fakta mengejutkan ini yang terjadi. Begitu. Nanti Bapak Ibu kalau mau diskusi mengenai dengan Mas Agus, monggo silakan. Nah, ini adalah rute di mana POPs itu menjadi isu internasional dan sebenarnya Indonesia pun juga sudah berpartisipasi. Sejak 2004 ketika 12 Dirty Dozen disampaikan di dalam Stockholm Convention, Indonesia sudah sebagai peserta di situ meskipun belum meratifikasi. Dan pada tahun 2009 itulah kita meratifikasi dengan adanya Undang-Undang nomor 19 ya kalau nggak salah, itu mengenai ratifikasi POPs Stockholm Convention. Nah kalau kita lihat petanya itu dari tahun 2004 sampai sekarang itu terus nambah POPs-nya. Bahkan yang terbaru tadi saya lupa yang menyebut siapa itu, chlorpyrifos itu juga sudah dibahas itu. Padahal itu masih dipakai itu di pertanian. Jadi pestisida chlorpyrifos, kemudian ada lagi metoxiklor itu sekarang dalam proses pembahasan apakah akan masuk aneks berapa gitu. Kalau masuk di dalam aneks A ya berarti dia ban, nggak boleh digunakan. Tapi kalau dia dimasukkan ke aneks lain mungkin bisa exemption dengan alasan yang logis tentunya, karena sekian faktor maka kita masih pakai. Nah ini kita masih belum tahu, tetapi yang lain-lainnya itu sebenarnya sudah banyak yang masuk kategori aneks A, PFOS, PFOA dan lain sebagainya, dan teman-temannya PCB itu sudah aneks A. Artinya tidak boleh digunakan, tidak boleh diproduksi, nggak boleh disimpan, harus dimusnahkan. Nah itu konsekuensi ketika masuk ke dalam aneks A. Nah ini adalah sejarah dari keterlibatan kita di dalam Stockholm Convention. Kita sebenarnya sudah menyusun National Implementation Plan ya, karena sebagai peratifikasi Stockholm Convention maka wajib bagi peratifikasi itu untuk membuat sebuah dokumen perencanaan mengenai scheduling, priority, pengembangan facility, sumber daya manusia, kapasitas dan lain sebagainya supaya tadi rute yang digambar tadi itu bisa dijalankan. Mungkin di sektor pestisida itu paling banyak ya, karena teman-teman pertanian itu banyak yang melakukan penelitian pestisida, jadi informasi seperti itu banyak ya, banyak dokumen teknis, laporan teknis yang bisa digunakan untuk membangun guidance dan lain sebagainya, mitigasi dan sebagainya. Namun di sisi yang lain seperti contoh misalnya PCB itu kan belum banyak, baru tahun 2019 muncul Permen LHK-nya ya, yang nomor 29 itu kalau nggak salah. Nah itu mengatur mengenai PCB. Itu kebetulan kita terlibat di sana ya. Jadi tahun 2004 yang direvisi 2007 itu mungkin Mas Agus terlibat di sana untuk revisi NIP-nya. Kemudian 2012 ya
Itu Mas Agus juga ikut berpartisipasi dalam pemuktahiran NIP yang disampaikan ke Sekretariat Stockholm Convention di Jenewa. Nah, kemudian saya baru ikut nimbrung itu di 2019. Itu bersama-sama dengan Mas Agus. Nah, itu yang singkat saya sudah disubmit di Jenewa itu di tahun 2021 atau 2022. Itu sudah masuk updatingnya. Itu sudah mengikuti semua POPs yang sana, kecuali yang tadi itu, yang metoxiklor, dekloranflos, itu yang sekarang masih di dalam pembahasan steering committee ya, atau COP ya. Gitu. Nah, ini tadi, ini sudah saya sampaikan. Nah, pada prinsipnya sekarang kita akan bertanya, kalau semuanya itu POPs lah, terus bagaimana kita itu? Hidup kita semua dikelilingi POPs. Padahal yang namanya bahan kimia nggak mungkin kita nggak perlu gitu. Jadi memang harus dimitigasi mau nggak mau. Artinya kadang-kadang kita harus memilih. Artinya dari sekian pilihan jelek ya yang paling jelek jangan diambil. Terbaik dari yang terjelek itu terpaksa harus diambil. Namun secara prinsip itu ini ada guidance-nya. Yang pertama itu kita harus menemukan informasi mengenai sumber-sumbernya, penggunaannya, dan lain sebagainya. Itu kita data. Dan ini yang paling sulit. Inventory itu yang paling sulit. Misalnya untuk PCB, itu untuk inventory itu bisa 4 tahun tidak kelar itu. Karena kami terlibat 2015, itu baru bisa keluar regulasinya di 2019. Cukup lama, itu karena inventorinya juga tidak mudah. Pemerintah saat itu didukung oleh UNIDO ya, kemudian waktu itu Mr. Salildat yang banyak membantu kita ya untuk melakukan inventory, jadi regulasi itu bisa dibuat. Kemudian yang kedua melakukan identifikasi alternatif. Apakah ada di tempat lain yang sudah menerapkan ini? Mungkin di negara maju sudah ada. Nah, itu mungkin bisa menjadi kandidat alternatif. Itu juga perlu kita data. Kemudian dilakukan assessment. Nah, tadi ketika kita melakukan assessment, tentunya kita harus memiliki informasi mengenai chemical itu. Biasanya kalau perusahaan itu membuat sebuah bahan kimia, itu ada informasi MSDS-nya ya, Material Safety Data Sheet. Nah, itu mungkin bisa dijadikan acuan. Nah, kalau nggak ada itu yang agak repot. Karena kalau tidak ada acuan maka kita harus merujuk kepada studi yang mungkin ada laporan teknisnya, mungkin ditulis di dalam jurnal, atau mungkin diteliti di sebuah lembaga. Kita harus mencari seperti itu, tapi itu memang tidak gampang. Kemudian baru dilihat aspek ekonomi dan sosialnya. Karena kadang mengganti barang baru ternyata menjadi lebih mahal. Mungkin bisa jadi seperti itu, karena prosesnya agak sophisticated, katakanlah begitu. Atau mungkin mengganti barang baru membuat menjadi kurang nyaman bagi publik, jadi ada aspek sosialnya. Dan semuanya itu hanya harus dikaji. Nah, semuanya ini membutuhkan tadi keterangan atau informasi yang disampaikan oleh Prof. Purwanto, perlu aplikasi dari prinsip 12 Green Chemistry kalau kita ingin mensintesis sebuah bahan yang dapat dikatakan ramah lingkungan. Ini contoh misalnya alternatif dari POP yang sudah diketahui ya. Jadi sudah ada dan sudah bisa digunakan. Misalnya untuk tadi hydrophobic agent atau water repellent, bahan yang menolak di dalam air, itu diterapkan di tekstil. Itu bisa digunakan tadi 4 kategori, mungkin hidrokarbon, silikon, atau mungkin nanotech. Kalau dari hidrokarbon bisa berbasis asam stearat melamin atau berbasis juga akrilik poliuretan. Ini bisa sebagai water repellent ya. Atau kalau misalnya untuk penghambat nyala yang aplikasi untuk misalnya transportasi, untuk elektronik ya. Itu dulu digunakan komersial DBPE atau dekabromodiphenyl. Sekarang bisa juga menggunakan serat alternatif seperti wool, cotton, dan kokomat. Karena di Europe itu sudah ada 3 bahan ini, wool, cotton, kokomat yang tanpa penambahan penghambat nyala ternyata memenuhi standar
mudah tidaknya dia terbakar, masuk dia tanpa ada tambahan penghambat nyala. Jadi sebenarnya ada alternatif bahan alam yang bisa direkayasa untuk memenuhi persyaratan itu. Atau alternatif yang lain menggunakan penghambat nyala yang berbasis fosfor. Jadi ditambah dari yang semula si DPPI digantilah dengan bahan kimia yang terbuat dari fosfor. Ya, contoh-contoh yang lain ada di dalam slide ini, tapi yang lebih komplit kalau Bapak Ibu ingin mencari itu ada di websitenya Stockholm Convention. Nah, di situ muncul kalau ini dilarang, alternatifnya ini. Nah, mungkin itu bisa menjadi bahan pengkayaan untuk memformulasikan bahwa bisakah kita, industri kita untuk beralih ke sana. Karena bahan alternatif ada, tapi mungkin cost processing yang perlu menjadi pertimbangan, aspek sosial jadi pertimbangan. Dan jadi banyak faktor. Ini hanya satu faktor yang ada. Jadi faktor yang lain perlu dievaluasi juga. Nah, ini adalah hambatan yang muncul untuk melakukan green alternatif ya. Tidak mudah mencari bahan dengan fungsional yang sama. Misalnya penggantinya PCB itu ada. PCB itu memang top sebagai penghambat panas, tapi begitu diganti dengan hidrokarbon biasa, kinerjanya agak sedikit turun. Tapi safety-nya naik. Nah ini memang tadi, apa itu namanya, pilihan, option. Gitu. Saya milih menggunakan bahan yang persistent, dengan resiko yang kita tidak ketahui tapi pasti negatif dan jangka panjang, ataukah ya sudah dah nggak apa-apa, sedikit ini agak turun kinerjanya, tapi kita bisa bikin SOP-nya untuk memitigasi supaya nggak terbakar gimana, supaya nggak overheating gimana, bisa dibangun itu mitigasinya. Ya lebih baik itu daripada menggunakan bahan resistant. Kemudian alternatif mungkin ya prosesnya lebih kompleks, serta kesulitan dalam mendapatkan informasi risk assessment-nya mengenai bahan-bahan alternatif POPs. Dampak sosioekonomik mungkin bisa jadi cukup signifikan. Selain itu yang lebih penting yang sekarang ini kita hadapi, identifikasi POP itu nggak gampang. Karena di dalam dunia perdagangan ini tersembunyi di dalam kode yang namanya HS code. Nah HS code itu nggak pernah ada yang bunyi POP kecuali dia HS code yang spesifik menghasilkan bahan kimia. Misalnya bahan kimia untuk penelitian gitu, CAS-nya sekian tertelusuri itu. Tapi begitu menggunakan harmonized system kita nggak pernah tahu. Misalnya contoh chlorinated biphenyl itu kita pernah mencoba untuk menulis CP. Itu banyak muncul di dugaannya itu banyak muncul di scan kode HS code sebagai produk, entah tekstil, entah mainan, nah itu muncul di sana. Nah gitu. Nah itulah kesulitan yang sekarang ini kita hadapi. Jadi strategi untuk melakukan pengolahan POPs itu tidak hanya persoalan mencari alternatif, tetapi termasuk bagaimana teknologi informasi itu bisa dengan cepat kita dapatkan, kemudian kita putuskan. Makanya sebenarnya kolaborasi baik dari industri, pemerintah sebagai penyedia regulasi, kemudian lembaga penelitian termasuk perguruan tinggi itu harus menyatu untuk memformulasikan bagaimana dapat melakukan mitigasi POPs yang tepat, cepat, aman. Nah sekarang kita masuk ke bagaimana teknologi penanganan dari POPs. Ini kita akan cerita tentang pengalaman BRIN ya ketika mengembangkan teknologi. Penanganan POPs itu prinsipnya ada dua, yaitu secara biologi atau kimia fisika. Jadi kalau secara biologi misalnya adalah bioremediasi dan fitoremediasi, yang fisik itu adalah non-termal dan termal. Nah kalau secara bioremediasi itu basisnya adalah proses yang di-driven atau didorong oleh mikroba. Sedangkan kalau fitoremediasi itu oleh tanaman.
Sebenarnya dua proses ini bisa kita padukan karena dalam beberapa hal itu bioremediasi tidak bisa berlangsung tuntas ya. Karena keterbatasan kinerjanya mikroba, dengan fitoremediasi kita bisa finishing menjadi lebih baik lagi. Contoh misalnya ini adalah land farming. Secara prinsip land farming itu adalah metode bioremediasi yang mengacu cara petani itu bercocok tanam. Nah ini adalah contoh aplikasi kita ketika kita mencoba untuk melakukan land farming tanah tercemar minyak ya. Di dalam minyak itu kita tahu ada POPs yang namanya PAH ya, ada PITEX dan sebagainya. Itu kalau semua digabung namanya TPH, Total Petroleum Hydrocarbon. Nah itu kita coba melakukan bioremediasi mulai dari sekitar 7% itu dalam waktu 1 bulan itu bisa cepat dia turun mendekatin 1%. Tapi setelah menjadi 1% sampai 3 bulan nggak bisa di bawah 1%. Jadi mikroba kultur kita maksudnya kita kembangkan saat itu belum mampu untuk menurunkan di bawah 1%. Tapi kalau kita tambahkan hasil yang diolah dengan mikroba kita tambahkan fitoremediasi, dia bisa ke 0,5%. Gitu. Jadi fitoremediasi langsung nggak berhasil juga karena terlalu tinggi. Gitu. Jadi ada kombinasi keduanya yang bisa dipadukan. Kemudian yang kedua adalah biopel. Nah, biopel ini sebenarnya sama seperti land farming, bedanya kalau land farming itu kan penghawaannya natural. Jadi seperti orang membajak sawah gitu kan penghawaan udaranya natural. Kalau ini itu diberi force udara dengan pompa. Kelebihannya luasan lahannya lebih sedikit dan bisa ditumpuk tinggi seperti composting. Ini bisa didesain sampai ketinggian 3 meter. Jadi tanah tercemar 3 meter, kita beri saluran-saluran udara, kemudian kita spike dengan kultur mikroba, ini bisa melakukan proses bioremediasi seperti land farming. Ini juga sama bisa berjalan seperti tadi, untuk menempuh 1%, 1 bulan, kadang-kadang 3 minggu sudah tercapai, tapi begitu 1% ke bawah itu susah. Jadi simptomnya atau fenomenanya sama. Kemudian yang kedua, ini ada yang tidak berbasis biologi, itu ada non-termal dan termal. Kalau termal itu mungkin sudah tahu ya, insinerasi, itu termasuk salah satu, ini banyak juga digunakan. Kemudian co-processing. Co-processing itu ngikut prosesnya pembuatan semen. Hanya sayang metode ini juga susah diterapkan karena tidak bisa masukkan POPs itu dari ujung. Kalau di pembuatan semen kan bahan bakar dari ujung. Nah ini kalau digunakan spare dia harus dari tengah. Nah ini nggak ada perusahaan yang mau untuk ngelubangi sistemnya dari tengah gitu karena mengganggu bisnis prosesnya. Nah akhirnya kita kembangkan yang namanya hybrid PCB deklorinasi. Jadi ini kita spesifik tentang PCB. Kenapa kok disebut hybrid? Karena kita tandem dengan tenaga surya. Jadi untuk mereaksikan deklorinasi PCB itu butuh suhu 120 sampai 140 derajat. Nah, akhirnya kita tandem dengan solar thermal. Jadi ada sebuah kolom, kita isi minyak biasa, kita pas dengan matahari, itu kalau fluida PCB kita lewatkan ke kolom itu, dia akan naik suhunya ke sekitar 90 atau kadang-kadang mendekatin 100. Nah, selisihnya yang 20 derajat ini baru kita pakai konvensional fuel. Jadi dengan teknik ini kita bisa mereduksi kos operasional itu di atas 60%. Kemudian yang kedua ini adalah pembuatan katalis dari limbah. Ini sudah kami ajukan patennya. Nah ini adalah dari limbah cangkang udang. Cangkang udang itu biasanya kan dipakai untuk terasi, apalagi ya, kerupuk ya mungkin atau pakan ternak. Jadi kita coba melakukan perekayasaan untuk menjadi template-nya katalis. Jadi namanya MOF, Metal Organic Framework. Jadi cangkang kita impregnasi ini berperan sebagai katalis untuk melakukan dihalogenasi sama seperti yang tadi digunakan untuk PCB sebelumnya. Bedanya karena ini katalis ini hanya spesifik karena saat itu yang kita kejar adalah dioxin-like PCB atau PCB yang memiliki ekivalen dengan dioksin. Gitu.
Nah, apapun pilihannya, kriterianya seperti ini. Yang satu, dia harus tuntas. Artinya kalau kita mengolah polutan ya jangan balik lagi menjadi barang asalnya. Dia harus tuntas berubah sama sekali menjadi produk yang tidak berbahaya. Kemudian pastikan bahwa lepasan-lepasan atau unintentional produknya itu dicegah. Misalnya ketidaksengajaan keluar PCB, ketidaksengajaan keluar dioksin, furat itu dicegah. Nah, ini semuanya tentunya berbasis risiko, berbasis assessment dan tidak punya parameter tunggal. Jadi semuanya harus dipilih, dievaluasi, kemudian ditetapkan. Demikian dari saya, jika ada pertanyaan monggo disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.